Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Ramdhani Rusman dari Universitas Jenderal Ahmad Yani atau lebih dikenal meluas dengan singkatan Unjani. Dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 24500 41538. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengerjaan dari tugas persoalan UTS. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan proses pengerjaan soal dari nomor 1. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu mengetahui apa saja yang ada dalam soal nomor 1. Yang pertama itu ada tekanan udara atau P udara manometer sebesar 38 kPa. Lalu ada SG atau gauge fluid sebesar 1,9. Lalu ada H fluid kiri sebesar 0 meter. Lalu H fluid kanan sebesar 0,3 meter, H air sebesar 0 mm, lalu ada H gauge sebesar 0,2 meter yang berada di bawah permukaan air, lalu ada PATM sebesar 101,325 kPa, lalu ada gravitasi sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Di sini gravitasi kita menggunakan nilai umum yang sering digunakan. Lalu yang terakhir itu ada rho air sebesar 1000 kg per meter kubik. Setelah mengetahui apa saja yang ada di persoalan nomor 1, langkah selanjutnya kita akan menghitung massa jenis gauge fluid dengan menggunakan rumus rho fluid sama dengan Sg dikali rho air yang akan menghasilkan 1900 kg per meter kubik. Lalu langkah selanjutnya yaitu menghitung tekanan permukaan air di dalam tangki dengan menggunakan rumus P1 sama dengan P2. P1 itu mencakup beberapa hal, yaitu P udara manometer ditambah rho fluid dikali gravitasi lalu dikali H fluid kiri. Untuk P2 mencakup P permukaan air. Di sini kita akan mencari P permukaan air. Karena di langkah ini kita akan menghitung atau menemukan nilai dari tekanan permukaan air di dalam tangki yang akan menghasilkan 38 kPa. Di sini saya mengutamakan perkaliannya dulu. Lalu langkah terakhir kita akan menghitung tekanan pressure gauge dengan menggunakan rumus P gauge sama dengan P permukaan air ditambah rho air dikali gravitasi dikali H gauge yang akan menghasilkan 39,962 kPa. Di sini untuk yang masih bingung kenapa bisa jadi 1962 PA, karena dari perhitungan persamaan yang saya cantumkan di sisi sebelah kanan, kilogram per meter kubik dikali meter per second kuadrat dikali meter sama dengan kilogram dikali meter kuadrat per meter kubik dikali second kuadrat yang akan menghasilkan kilogram per meter kali second kuadrat. Satuan ini setara dengan nm kuadrat atau lebih dikenal dengan satuan Pascal. Dan untuk yang masih mempertanyakan kenapa 38 kPa berubah menjadi 38.000 PA, karena dikonversikan terlebih dahulu ke satuan PA. Setelah dikonversikan, kita jumlahkan dengan 1962 PA yang akan menghasilkan 39.962 PA. Lalu setelah itu dikonversikan kembali ke kPa dengan dibagi 1000 yang akan menghasilkan 39,962 kPa. Kita akan lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 2. Sama seperti nomor 1, kita harus mengetahui apa saja yang ada di dalam soal nomor 2. Yang pertama itu ada panjang dan lebar dari pintu yang berbentuk persegi yang sebesar 13,8 meter. Lalu ada panjang keseluruhan dari pintu atau HA sama dengan 11 meter. Lalu ada L gate, panjang dari pintu yang terendam oleh air yaitu sebesar 9 meter. Lalu ada sudut kemiringan dari pintu sebesar 60 derajat. Lalu ada rho air sebesar 1000 kg per meter kubik. Dan terakhir ada gravitasi
sebesar 9,81. Setelah mengetahui apa saja yang harus diketahui di soal nomor 2, langkah selanjutnya kita akan menghitung gaya hidrostatis yang menggunakan rumus Fp sama dengan rho air dikali G dikali Hc dikali A. Hc ini adalah kedalaman pusat massa pintu air yang setelah dihitung-hitung sebesar 5,5 meter. Lalu A itu adalah luas pintu yang terendam yang menghasilkan luas pintu yang terendam sebesar 151,8 meter kuadrat. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilai Hc dan A yang sudah dihitung yang akan menghasilkan sebesar 818.151,9 N. Langkah selanjutnya yaitu menghitung lokasi pusat tekanan yang menggunakan rumus YV sama dengan HA per 3 yang akan menghasilkan 3,667 meter. Langkah selanjutnya kita akan menghitung momen engsel A menggunakan rumus sigma MA sama dengan MT dikurang MP sama dengan 0 yang setelah disederhanakan yaitu MT sama dengan MP. MT itu mencakup T kali LG dikali sin 60 derajat. Lalu MP mencakup FP dikali YP. Setelah dihitung-hitung akan menghasilkan nilai sebesar 300.084.884,4 N. Kita akan lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 3. Sama seperti nomor-nomor sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa saja yang ada di dalam persoalan. Yang pertama itu ada diameter benda yang sebesar 1,38 meter. Di sini kita akan mengubah sentimeter ke meter. Lalu yang kedua ada jari-jari benda sebesar 0,69 meter. Lalu ada tinggi total dari benda yang sebesar 0,8 meter. Lalu ada tinggi benda yang tenggelam itu sebesar 0,5 meter. Lalu ada rho air atau massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik. Setelah mengetahui apa saja yang ada di dalam persoalan nomor 3, langkah selanjutnya kita akan menyederhanakan persamaan rumus dari hukum Archimedes atau prinsip pengapung. Rumus awal yang digunakan itu Fb sama dengan W, yang Fb adalah gaya apung, lalu W adalah berat benda. Di dalam W mencakup rho air dikali gravitasi dikali V tenggelam yang akan menghasilkan W sama dengan rho benda dikali gravitasi dikali V total. Lalu langkah terakhir kita akan menghitung massa jenis benda menggunakan rumus rho air dikali V tenggelam sama dengan rho benda dikali V total yang akan menghasilkan 625 kg per meter kubik. Yang untuk masih mempertanyakan kenapa ada H kecil per H besar, karena perbandingan volume dapat diganti dengan perbandingan tinggi yang tenggelam atau H kecil dan tinggi total benda atau H besar, karena luas penampang silinder itu sama. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 4. Sama seperti nomor-nomor sebelumnya, kita harus mengetahui apa saja yang ada di dalam persoalan nomor 4. Yang pertama kita ada SG sebesar 0,9, lalu ada lebar wadah atau L sebesar 19 meter, lalu ada tinggi cairan awal sebesar 0,5 meter, lalu ada tinggi total dari wadah sebesar 1 meter, lalu ada gravitasi sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Setelah itu kita akan menerapkan rumus percepatan tangki yang bergerak horizontal yang menggunakan rumus tan theta sama dengan AX per gravitasi. Lalu setelah itu kita akan menghitung percepatan maksimum agar si cairan tidak tumpah saat bergerak. Itu menggunakan rumus
tan theta sama dengan delta H per L per 2. Kita akan mengganti tan theta menggunakan AX per gravitasi, dan juga delta H diganti dengan delta H maksimal yang sebesar 0,5 meter, yang akan menghasilkan AX maksimal yaitu 0,516 meter per second kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.